Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku semuanya, kelas 8 pada materi akidah akhlak. Sudah, silakan yang belum bergabung silakan bergabung. Saya beri kesempatan 5 menit, silakan. Ambil pulpen, buku dan buku modulnya. Kalau punya paketnya bisa. Ya, 5 menit. Sudah? Kalau sudah, alhamdulillah semuanya. Saya berdoa mudah-mudahan semuanya anak-anak dalam keadaan selalu sehat walafiat. Allahumma amin. Anak semuanya, alhamdulillah kita ketemu lagi. Pada kesempatan ini adalah pertemuan yang ketiga, anak semuanya. Kalau pada pertemuan kedua yang kemarin, kita bab 2 membahas masalah yaitu pengertian mukjizat, contoh nabi yang memiliki atau yang menerima mukjizat. Adapun pertemuan ketiga ini adalah kami lanjutkan bab 2 yaitu masalah pengertian karomah. Bisa kamu buka halaman 24 halaman 22 anak-anak semuanya. Pengertian karomah C. D. Perbedaan antara karomah, maunah, irkas. Dan nanti yang terakhir pertemuan ketiga, fungsi dan hikmahnya diturunkannya mukjizat. Udah? Kalau sudah, yang pertama adalah pengertian karomah. Pengertian karomah pada halaman 22. Sudah semuanya? Karomah, maunah, irkas. Sekarang yang pertama adalah karomah. Karomah dilihat dari segi bahasa memiliki arti kemuliaan, kehormatan. Kalau menurut istilah karomah adalah kelebihan atau hal yang luar biasa yang Allah SWT turunkan kepada orang-orang yang soleh atau waliullah. Nah, sekali lagi, karomah menurut istilah kelebihan atau yang luar biasa yang diberikan orang-orang yang soleh ataupun waliullah. Nah, orang-orang yang menerima karomah atau wali Allah tadi adalah bisa kamu lihat dari Quran surat Yunus ayat 62 63. Udah ada semuanya? Alla inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Tidak takut. Nah, itu adalah karomah. Lah sekarang bagaimana yang disebut waliullah itu yang mana? Yang orang yang takut kepada Allah, yang mereka tidak selalu sedih. Siapa? Yaitu orang-orang yang takwa. Orang yang takwa yaitu orang yang mengikhlaskan segala perbuatannya, semua ibadahnya. Termasuk kalau sekarang itu
bisa kita lihat yaitu para ulama, para kiai, ataupun orang-orang yang soleh yang memiliki iman yang kuat. Mereka yang memiliki agama yang tinggi, agama yang banyak, serta bisa melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu juga para ulama itu adalah orang-orang yang mengembangkan rasa cinta, memberi keteladanan dalam masyarakat. Mereka tidak punya rasa takut kecuali hanya takut kepada Allah, mengharap rahmat dan ridho dari Allah. Contoh karamah, bisa kamu lihat di dalam kisahnya, yaitu Maryam mendapatkan makanan langsung dari Allah. Allah berfirman, maka Tuhannya menerima sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidik dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia didapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Nah, itu adalah contohnya karomah. Sekarang maunah, pengertian karomah contohnya sudah. Sekarang maunah. Maunah secara bahasa itu pertolongan, anak semuanya. Pertolongan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman di dalam menghadapi kesulitan, di dalam berdakwah. Kadang-kadang di dalam dakwah itu banyak rintangan, kesulitan, sehingga adalah namanya karomah, diberikan orang yang beriman. Maunah. Nah, itu sebagai pertolongan. Maunah itu sebagai pertolongan bagi orang-orang yang beriman, orang yang beriman di dalam mensiarkan agama. Mereka hanya takut kepada Allah. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah seorang penerjun, dan saat terjun dari pesawat helikopter ternyata parasitnya tidak bisa mengembang. Namun saat jatuh ternyata parasitnya tersangkut pohon sehingga ia tidak jatuh dan selamat. Nah, itu karena terjadi para orang-orang beriman. Mereka hanya mengharapkan pertolongan hanya kepada Allah. Kalau secara akal, namanya parasit jatuh dari kapal terbang, tidak bisa mengembang, tidak bisa coro kasar bahasanya umum mekrok, yang payung rasa mekrok, rasa itu kan langsung jatuh meninggal. Tapi enggak, Allah menghendaki lain, mereka jatuhnya pada di pohon, akhirnya selamat. Selagi contohnya yaitu sekarang Aircast secara istilah apa? Kalau tadi adalah maunah, adalah pertolongan bagi orang yang beriman untuk mengatasi dalam kesulitan dalam berdakwah. Sekarang Aircast adalah kejadian luar biasa yang dalam hal ini adalah diberikan kepada calon nabi ataupun rasul. Nah, pada waktu masih kecil mereka. Nah, contohnya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rasul, dalam sebuah perjalanan dagangnya menuju Syam, terdapat awan yang selalu menaungi perjalanan sebagai penahan panas di kala itu. Lagi saat Muhammad SAW masih kecil, seorang malaikat mendatanginya. Malaikat itu kemudian membelah dan membersihkan dada Muhammad.
Hal ini disaksikan sendiri oleh seorang teman Muhammad yang kemudian segera lari karena ketakutan melihat peristiwa tersebut. Pada waktu masih kecil, bermain-main, sehingga disekap oleh malaikat, dibelah, dibersihkan hatinya. Lagi ketika masih bayi anak semuanya, ketika masih bayi, contohnya Nabi Isa alaihissalam dapat berbicara. Hal ini terjadi pada saat banyak orang mengunjunginya. Nah, dengan dalih lain, Maryam dituduh berbuat zina dengan laki-laki sehingga membuahkan seorang anak. Nah, sekaligus itu adalah ada penolongan bagi Maryam yang merasa tersudutkan di kala itu, sehingga turunlah ayat surat Al-Maryam 29:30. Fa'asyarat silai qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni abdullah atani kitab waj'alani nabiyya. Maka dia Maryam menunjukkan kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan bisa berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Sehingga Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberikan kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, pembenaran akan berkata Nabi Isa itu termaktub dalam Quran surat ayat yang ke-34 surat Maryam. Dalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi bihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Yang selanjutnya adalah semuanya itu tadi adalah merupakan pengertian karomah, maunah, irkas. Sekarang adalah perbedaan antara ketiganya. Nah, semuanya apa perbedaannya? Yang pertama, karomah adalah keistimewaan dari Allah yang dianugerahkan pada para walinya. Karomah. Kalau maunah merupakan keistimewaan yang diberikan kepada manusia-manusia secara umum. Irkas adalah keajaiban yang hanya dialami oleh calon nabi ataupun rasul Allah SWT. Nah, anak-anak semuanya, dengan demikian karomah, maunah, dan irkas bisa kita contoh dalam kehidupan karena dari ketiga hal tersebut diberikan kepada calon nabi dan rasul atau orang yang bertakwa kepada Allah ataupun orang yang soleh. Nah, itu perbedaannya. Yang terakhir pada pertemuan ketiga ini, anak-anak semuanya, kelas 8 akidah akhlak, adalah fungsi dan hikmahnya diturunkannya mukjizat. Ya, karena Allah menurunkan mukjizat itu sebagai tanda bukti kenabian dan rasul, sebagai penangkal dari orang-orang jahat, sehingga bisa melemahkan, sehingga akhirnya bisa menang. Adapun fungsinya di sini ada 4, tenaga semuanya. 1, sebagai bukti kenabian atau kerasulan seorang nabi ataupun rasul. Bukti, ya, punya mukjizat, bisa menangkal, bisa mengalahkan musuhnya, terutama orang-orang kafir. Yang kedua, anak semuanya, fungsinya atau hikmahnya bisa memperlancar penyampaian ajaran tauhid atau dakwah.
Ya, ketauhidan bahwasanya Allah itu esa, hanya satu. Yang keempat adalah sebagai penolong bagi umat Nabi dan Rasul yang taat, dan sebaliknya sebagai azab bagi umat Nabi dan Rasul yang ingkar. Nah, itu semuanya. Nah, kita bisa mengambil hal yang penting dari fungsi dan hikmahnya. Hikmahnya yang dapat kita ambil, dapat petik dari mujizat Nabi dan Rasul adalah untuk mengetahui betapa besar kuasa Allah SWT atas hambanya, sekaligus sebagai kasih sayangnya terhadap orang-orang beriman, orang-orang yang takwa. Mudah-mudahan anak semuanya MTS kelas 8 pada pertemuan ketiga ini kamu bisa mengambil kesimpulan sehingga kamu bisa menjadi termasuk nanti, yaitu orang-orang yang takwa, orang-orang yang beriman, akhirnya besok selamat dunia wal akhirat. Allahumma amin. Nah, itu anak semuanya yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ketiga kelas 8. Sekarang tugasnya anak-anak semuanya pertemuan ketiga bisa kamu buka halaman 24 sampai 27. Kamu buka nomor 9. Dzalika Isa bani Maryam qaulal haqq alladzi fihi. Nah, itu termasuk apa? Muksinin, Nabiya, Yu'minun, Yamtarun. Itu silahkan. Yang pertama, nomor 9 pada pertemuan ketiga. Tugas nomor 2 adalah nomor 36. 30 halaman 27. Nah, ada halaman 27 nomor 36. Berarti ada 2 soal. Silakan kamu kerjakan yang baik. Itu karena 2 salah fatal, benar kamu untung. Sekian dari kelas 8 pertemuan ketiga Akidah Akhlak. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.